Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan yang diwisuda pada tahun ajaran 2021-2022 tersebut diikuti sekitar 47 siswa, terdiri dari 23 siswa putra dan 24 siswa putri. Dalam acara wisuda itu dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, para orang tua murid, guru, dan segenap karyawan MI Al-Ihsan, dan tidak ketinggalan pula juga hadir Kepala LP Ma'arif NU Zaki Al-Mubarok. Sebelum melaksanakan prosesi sakral tersebut, para siswa terlebih dahulu diarak oleh panitia dari sekolahnya menuju tempat prosesi wisuda, tepatnya di rumah makan Pesona Using. Selain diarak, sepanjang jalan mereka juga diiringi oleh tabuhan hadrah dari adik-adik sekolah MI Al-Ihsan dengan tujuan agar para peserta wisuda tetap mengingat sekolah ini. Acara prosesi wisuda dibuka dengan pembacaan sholawat oleh anak-anak ekstrakurikuler hadrah, yang kemudian dilanjut dengan tarian bungong jompa asal Banda Aceh yang dibawakan oleh siswa-siswi di bawah naungan kelas ekstrakurikuler. Acara dilanjut wisuda tahfidz dengan membaca juz 30 dan diikuti oleh seluruh wisudawan yang disaksikan oleh para orang tua murid. Setelah wisuda tahfidz dilanjut dengan wisuda akademik dengan pengalungan gordon oleh kepala sekolah Hajah Nur Kaula yang juga didampingi Kepala LP Ma'arif NU Zaki Al-Mubarok. Setelah prosesi wisuda selesai, para peserta wisuda dan orang tua murid mendapat motivasi dari Ketua LP Ma'arif NU Zaki Mubarok dan juga anggota Dewan DPRD Banyuwangi Haji Husnan. Tangis haru juga mewarnai momen yang berkesan ini. Semua dewan pengajar menangis bangga saat wisudawan membacakan puisi serta menyanyikan lagu spesial guru. Ada 47 siswa yang di wisuda akademik, terus untuk wisuda tahfidznya ada 12. Harapannya bahwasanya anak-anak menjadi lebih baik, pendidikannya nanti ke jenjang berikutnya lebih baik dari yang sekarang. Alhamdulillah untuk alumni setelah lulus dari MI, kebanyakan alumni MI Al-Ihsan itu banyak yang mondok. Terus setelah mondok banyak yang kuliah, ada yang di Malang, ada yang di Jogja. Lulus dari kuliah ada yang di mana luar Jawa juga banyak yang menjadi pengusaha, banyak yang jadi, ada yang polisi, ada yang guru dan sebagainya. Sementara itu, salah satu perwakilan wisudawan, Indi Faza Nuraini, menyampaikan banyak terima kasih atas bimbingan yang sudah diberikan para guru MI Al-Ihsan. Selain itu, ia juga meminta maaf bila selama di sekolah ini ia dan teman-temannya menyakiti perasaan para dewan guru. Indi juga berpesan kepada adik-adik kelasnya agar untuk lebih menjaga adab kepada para guru, karena ilmu tanpa adab sama saja bohong karena tidak bermanfaat. Sangat senang karena setelah lulus dari ini mau melanjutkan ke SMP dan juga akan mondok di Pondok Pesantren Amanatullah. Pesan saya untuk teman-teman, jangan pernah melupakan tempat kita mencari ilmu, yakni di MI Al-Ihsan. Dan kesannya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu guru yang selalu sabar mendampingi kita belajar selama 6 tahun. Menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Hafal 30 juz. MI Al-Ihsan sendiri adalah sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Ihsan dan mempunyai sejarah panjang, yang mana saat berdirinya Yayasan Al-Ihsan ini juga tidak lepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Dusun Cangaan sendiri. Pada tahun 1972, masyarakat Cangaan yang dikoordinir oleh almarhum Kiai Haji Abdullah bin Abbas mendirikan yayasan yang mana demi kepentingan pendidikan agama yang lebih baik. Pada tahun itu masyarakat setempat gotong royong menyumbang apa yang mereka punya, seperti tanah untuk tempat sekolah, uang untuk membeli keperluan pembangunan, dan beberapa hal lainnya. Namun pada tahun 1992, Kiai Abdullah bin Abbas mengembalikan yayasan tersebut untuk masyarakat agar dikelola dan diteruskan pembangunannya, mulai dari pendidikan sekolah agama tingkat dasar hingga sekolah tingkat lanjut. Terima kasih. Sedikit barangkali saya bisa menjelaskan dengan secara singkat. Sebenarnya
TK MI Al-Ihsan itu adalah semuanya atas bantuan daripada masyarakat warga Jangaan. Pada waktu itu sekitar tahun 1972 yang pada saat itu dikoordinir oleh almarhum Kiai Abdullah bin Abbas. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan tanah dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1992 oleh Kiai Abdullah bin Abbas diberikan kepada kami sebagai pengurus yayasan yang pada waktu itu bersama-sama dengan Kiai Haji Muhammad bin Abbas, Ustadz Urwah Hashim, Ustadz Haji Hasani, Saudara Khalid Toha, Saudara Muhammad Dairi, bersama-sama untuk membangun, melanjutkan pendidikan madrasah, dan dibangun pada saat itu pada tahun 1992. Kemudian selesai dan dapat digunakan, dimulai untuk pendidikan sejak TPQ pada tahun 1994. Maka berikutnya sedikit demi sedikit dengan tambahnya murid yang ada di Yayasan Al-Ihsan sehingga tidak mencukupi untuk tempat itu, maka mengurus bersama-sama dengan warga masyarakat, bahkan bersama-sama dengan para dermawan untuk menambah lokasi, sehingga pada saat itu dapat tambah lokasi 4 ruang dan sampai sekarang dengan dapat kita wujudkan dengan lantai 2. Ini berkat daripada bantuan masyarakat. Alhamdulillah sejak tahun 1994 untuk pendidikan Yayasan Al-Ihsan ini tidak pernah, artinya itu murid sangat sedikit, tidak. Karena dengan adanya murid yang ada di TK pada saat itu, murid yang ada di TPQ pada waktu itu, ini 100 lebih, sehingga begitu kita kepingin mewujudkan satu pendidikan TK, maka murid-murid yang ada di TPQ itu secara keseluruhan dan atas dorongan daripada wali muridnya untuk bersama-sama masuk pada TK Al-Ihsan, sehingga pada saat itu jumlah 123 siswa-siswi, sehingga sampai sekarang alhamdulillah Yayasan Al-Ihsan dapat mengikuti pendidikan yang sama dengan pendidikan ajaran daripada yayasan-yayasan yang lain. Bahkan alhamdulillah Yayasan Al-Ihsan juga dapat memberikan sedikit demi sedikit makin baik dalam pendidikan umum maupun dalam pendidikan barangkali ini sedikit yang terkait visi dan misinya Pak. Visi dan misinya memang membentuk daripada anak didik menjadi anak yang agamis dan anak yang dapat mewujudkan akhlakul karimah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru dan berbakti. Harapan ke depan dengan adanya wisuda tahfidz. Jadi untuk di yayasan kami akan diberikan satu pendidikan diniyah yang tidak hanya Al-Quran, mungkin dengan ajaran pelajaran nahwu, shorof dan kitab, insya Allah untuk kedepanan nanti akan disisihkan waktu untuk ada pendidikan dari agama, sehingga antara pendidikan yang formal yang ada di TKMI juga ada di situ pendidikan agama yang diawali dengan adanya tahfidz. Dani Eka, CTV Banyuwangi.